Jadi Nah, itu sebetulnya bisa juga nabungnya di tabungan reksadananya ya Bu ya. bisa. Jadi nggak usah Kalau langsung dibeliin tabungan, saham, tapi simpan dulu di RDN ya. ya tapi kalau tabungan RDI itu kayaknya nggak ada bunganya ya. Nggak ada, Oh, ada juga. nggak ada bunganya. Oh, tergantung jumlahnya lagi ya. Ya tergantung jumlah dan tergantung di negara mana. Oh, oke oke. Nah, itu fungsi tabungan. Jadi menurut saya tabungan itu halte aja nih, halte sebelum akhirnya Oke. kita berinvestasi ya. Kecuali Ya, kalau tabungan untuk dana darurat itu kan memang harus tetap di-maintain ya, supaya ya, nggak betul. kemana-mana gitu. Oke, nah kemudian yang kedua, bagaimana dengan deposito? Nah, deposito itu lagi. Setinggi-tingginya deposito kayaknya 5% ya. Bener nggak sih? Iya kan? Ya, lima betul Bu. persen dipotong Kecuali dua kalau puluh dapat persen special pajak. rate, potong pajak 20%. Iya, jadi tinggal 4% ya. Iya, Eh, betul. Masih kalah sama inflasi, loh. Inflasi kita itu sekitar 5,5 kemarin, terakhir Mas, Desember. betul sekali. Oke, jadi deposito sebenarnya mirip yang tadi ya Bu ya, kayak tabungan halte dan jangka pendek kali ya Bu ya, kalau mau Iya, taruh di deposito juga gitu. iya. Oke, terus selanjutnya obligasi pemerintah. Nah, Eh, Obligasi pemerintah itu menurut saya, apalagi kalau yang floating rate ya, kan ada yang mhm, floating rate betul. bentuknya saving bond retail, itu kan Ya, floating rate. ya. Jadi itu sih menurut saya lebih menarik. Pertama karena pajaknya Hmm, juga lebih kecil, hanya 10%. Terus udah ya, gitu betul. rate-nya juga lebih tinggi ya, apalagi kalau Ya, floating rate. Jadi kalau suku bunga BI naik, dia juga ikutan naik gitu ya. ya, Jadi menurut kayak saya itu lebih lebih menarik lah. ya. Dan mungkin yang jangka pendek kali ya Bu ya, yang kayak sukuk tabungan kemarin gitu kan cuma sekitar 2 tahun atau Ya, SBN yang 3 tahun gitu. biasanya begitu sih. Biasanya mereka hanya dua tiga tahun aja. Mhm. Mm-mm. Oke, nah itu obligasi pemerintah. Nah, so far sih memang obligasi pemerintah kita masih menarik ya Bu ya, karena secara perekonomian kita masih bagus gitu. Jadi negara bisa mengembalikan pinjaman dari rakyatnya nih. Iya. Kemudian yang keempat, obligasi tapi obligasi korporasi. Hmm. Tadi kan kalau pemerintah biasanya menawarkan yang menarik kayak kemarin kan akhir tahun yang ada produk SP kemudian floating gitu. Nah, tapi kalau obligasi korporasi swasta gitu ya, biasanya kan bunganya jauh lebih besar gitu. Ya. Tapi memang tidak floating. Itu kalau yang kayak gitu gimana tuh, Bu? Kalau obligasi swasta itu memang kita harus lihat rating ya. Kalau Mhm. ratingnya triple A masih lebih aman. Tapi ada Oke. juga kejadian saya nggak usah sebut nama perusahaannya, Ya, tahun jangan, Bu. tahun 2022 kemarin itu ada perusahaan yang rating triple A tapi ternyata dia default, gagal bayar. Ya, itu bisa Hai. terjadi. Hanya dalam waktu sangat cepat ada satu kejadian, satu dua kejadian apa gitu, akhirnya secara korporasi tidak bisa menunaikan kewajibannya terhadap pemegang obligasinya. Gitu pernah juga ada kejadian begitu tahun Oke. kemarin baru. Jadi menurut saya aneh juga ya, kok semua orang pada nggak tahu gitu ya. Tapi ya kenyataannya begitulah. Artinya mungkin maksud saya sebelum itu benar-benar kejadian default kan harusnya sudah ada beberapa stages ya. Tanda-tanda. Tapi, Ya, betul. tapi ya kejadiannya seperti itu. Nah, ini menarik nih Bu. Boleh bahas sedikit lebih dalam ya Bu ya. Kan kalau saya nih sebagai orang awam, Sobat One Shield juga gitu, ketika memilih obligasi korporat swasta, pasti patokannya itu kan tadi, rating. Ratingnya apa Ya, nih? A, B, C, A-nya oke, A-nya berapa? A1, A2, atau triple E gitu kan. ya. Kok bisa gitu? Jadi gimana caranya kita bisa melihat lebih dalam tanpa sekedar melihat rating gitu? Apa sih komponen yang bisa kita lihat tuh kalau misalnya kita mau milih obligasi swasta? Hmm. Sebetulnya itu tadi ya, banyak hal-hal yang di dalamnya itu yang ternyata tidak bisa ditelusuri terlalu dalam sampai sampai sedetil-detilnya gitu. Jadi yang tadi obligasi gagal bayar itu pun akhirnya banyak berdampak kepada aset manajemen, perusahaan-perusahaan aset manajemen, manajer Ya, investasi.
ya. Padahal kalau kita pikir-pikir, kalau kita ini kan memang akses kita terhadap informasi kan terbatas ya. Tapi Betul, kalau sebatas prospektus yang dihadirkan. iya, tapi kalau manajer investasi itu kan akses mereka jauh lebih banyak gitu, bisa masuk lebih dalam ya. Tapi itu pun mereka nggak tahu, karena yang waktu gagal bayar kemarin itu kebetulan teman saya sebagai manajer investasi juga bilang produk dia kena gitu, karena mereka juga beli. Terus saya bilang, loh kenapa bisa begitu? Apa nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ternyata, nggak bisa juga ditelusuri dari awal gitu. Jadi Oke. itu resikonya, tetapi kan diimbangi dengan return yang tinggi ya, high risk Iya, high return ya. high return. Oke. Oke, baik. Kalau gitu nanti ini akan nyambung ke rebalancing portofolio nih. Kita buat sobat wajil yang mungkin punya investasi di obligasi korporasi gitu ya. Kemudian ini balik lagi ke saham ya Bu ya. Tadi kan saham masih oke selama untuk jangka panjang. Tapi memang kita harus waspada karena sekarang masih belum bottom gitu kan. IHSG kayaknya di range sekitar 6.500, 6.600-an gitu kan berapa minggu ini gitu. Nah, masih bisa up to sampai di bawah 6.000 gitu. Nah, kalau misalnya kita memilih saham untuk yang investasi jangka panjang, satu secara fundamentalnya baik gitu. Nah, kemudian ada tips nggak Bu, industri apa sih yang biasanya tahan resesi? Jadi sobat wajib bisa lebih milihnya tuh lebih mudah nih, karena kita punya 700-an mungkin ya Iya, emiten di 700-an IHSG paham. gitu. Nah, jadi kemana sih harus fokusnya gitu? Industri apa yang perlu Sobat One Shield tilik-tilik nih gitu untuk nanti kalau misalnya mau investasi jangka panjang di saham? Oke, seperti tadi kita cerita GDP, GDP itu kan diturunkan dari aktivitas kita sehari-hari ya, transaksi yang kita Betul. lakukan sehari-hari ya. Jadi kedepannya itu nanti pemerintah kita tahun 2023 ini maksudnya akan lebih banyak fokus kepada ekonomi domestik. Jadi Oke. apa namanya konsumsi rumah tangga ya, terus sudah gitu kebutuhan hidup sehari-hari gitu, karena Ya, dengan 270 juta penduduk gitu ya, kita berharap bisa apa namanya hidup lebih mandiri gitu, tidak terlalu ya. walaupun ada gangguan karena ada transaksi global yang menurun, tetapi kita masih bisa tumbuh lah GDP-nya gitu ya. Nah, dari situ tentu saja kita kalau nyambungin ke saham, tentu saja kita pilih saham-saham yang berdasarkan kegiatannya itu pada bisnis dari kehidupan sehari-hari gitu. Jadi konsumsi rumah tangga ya. Apa sih konsumsi rumah tangga atau kehidupan kita sehari-hari yang tidak mungkin terganggu atau tidak mungkin kita stop gitu ya. Ya pasti pertama-tama ya beras kali ya. Beras tuh siapa sih yang bisa stop makan beras gitu kan. Terus banyak emiten beras di bursa itu udah banyak. Terus sudah gitu kalau telekomunikasi dan digital itu juga tentu saja kita udah nggak bisa hidup lagi tanpa gadget gitu ya. Jadi itu Ini penting tuh banget. koneksi. Iya. IG Live hanya terjadi jika koneksi stabil. Nah itu susah, kita nggak bisa IG-an juga kita nggak bisa. Nah, itu koneksi, telekomunikasi, terus tadi apa kebutuhan hidup sehari-hari, terus tentu saja kayak Bahan kesehatan, bakar, ya kesehatan. kesehatan yang retail ya, bukan kesehatan yang industri hulu, tapi kesehatan yang hilir, yang retail, apakah vitamin-vitamin gitu, ataukah obat-obat yang sehari-hari ya, itu apa prospeknya masih lebih bisa survive. Terus juga bidang-bidang kayak rumah sakit gitu, walaupun rumah sakit sekarang katanya setelah COVID selesai itu rumah sakit kembali lagi flapping gitu ya. Tapi kan tetap aja semua orang harus ke rumah sakit kalau sakit gitu kan. Jadi itu adalah bisnis-bisnis yang tetap harus hidup, kayak itu mie instan ya, odol, apalah, sabun lah, Sampo, itu semua kan. nggak mungkin kita nggak mandi gitu Nggak kan. mungkin. Nah itu paling-paling itu ya, kalau mobil baru mungkin ya, kalau lagi harus berhemat ya kita nggak ganti mobil kali ya, walaupun katanya banyak tawaran mobil listrik, tapi mobil listrik kalau keluar kota kita masih ribet juga gitu.
Ya, seperti itulah. Jadi kira-kira sektor-sektor yang tetap bisa produktif walaupun di masa resesi itu yang terkait dengan konsumsi rumah tangga. Oke, sip. Clear nih, Sobat Wansil, semoga clear. Jadi, itu cara mudahnya sebetulnya kita tinggal lihat ke diri kita sendiri, ke rumah kita, apa saja yang kita konsumsi setiap Iya, hari. Nah, itu bisa dicek industrinya. Tapi tetap cek profil resiko yes, teman-teman, cek tujuan investasinya untuk apa, berapa lama mau investasi, kemudian periksa laporan keuangannya, iya, lihat fundamental seperti apa. Jadi, fundamental. disclaimer on ya, Sobat Wansil. Yes. Oke, nah sekarang yang terakhir nih Bu, instrumen yang terakhir. Ini instrumen agak baru ini memang, tapi lumayan berjaya karena memberikan interest rate yang jauh lebih tinggi. P2P lending, gimana tuh Bu dengan P2P lending? Peer-to-peer lending memang akhir-akhir ini banyak keluhan ya, akhir-akhir ini banyak keluhan. Tetapi selagi itu masih bisa di-manage dengan baik, saya rasa returnnya masih cukup oke ya. Sekarang ini memang ada beberapa yang komplain itu bisnisnya macet, terus udah gitu kenapa kok penyelenggara seolah-olah tidak memberikan warning apa-apa gitu ya. Karena jangankan UMKM yang kecil aja, perusahaan besar yang tadi menerbitkan Ya kan, obligasi aja juga. triple E tiba-tiba bubar. Iya, ya. Jadi ya kembali lagi high risk high return. Kalau mau returnnya tinggi ya harus siap dengan resikonya gitu. Oke, nah sekarang nih, ini seru nih. Dan kalau bisa Bu Melda kasih contoh. Ya. Eh, Berarti kan kesimpulannya satu kita tetap investasi, kemudian yang kedua ya investasinya tadi ada beberapa pilihan resiko gitu ya, bisa pilihan instrumen, Sobat Wansil bisa pilih sesuai kebutuhan dan kekuatan jantung. Nah, kalau kan banyak yang bilang, oke kalau resesi gini kita harus rebalancing portofolio gitu. Maksudnya rebalancing itu apa sih Bu gitu? Dan bisa kasih contoh nggak? Kalau misalnya katakan ada satu orang yang biasanya dia profil resikonya agresif gitu. Hampir mungkin di atas 50% dia taruh semuanya di pasar saham. Sebagian sisanya di obligasi sama deposito. That's it gitu. Nah, bagaimana cara Sobat Wansilt yang dengan profil resiko seperti ini, dengan portofolio seperti tadi, untuk melakukan rebalancing, untuk berjaga-jaga dari si resesi ini? Nah, sebetulnya kalau profil resiko seseorang itu kan adalah satu karakter psikologis ya. Orang sering bilang itu bisa berubah, tapi menurut saya karakter psikologis itu tidak berubah. Secara kebetulan saya pernah sekolah psikologi gitu ya. Sampai sekarang sih ijazah psikolog masih ada sih. Jadi menurut saya orang-orang ini memang kalau memang dia secara psikologis adalah risk taker, dia akan tetap risk taker sampai mati, sampai kapanpun dia tetap risk taker gitu. Hanya saja kalau misalnya dari yang sekarang saham sedang melempem, dia akan cari model yang lain yang dengan adrenalin yang sama gitu. Apakah adrenalin yang sama itu misalnya apa? Misalnya kalau dia pindah dari saham, mungkin dia pilih yang itu tadi mungkin ke peer to peer kah, ataukah dia beli crowdfunding ya. Crowdfunding kan juga sebetulnya risikonya gede ya. Walaupun beda model dari bursa efek ya, tetapi itu mengandung risiko gitu. Jadi orang-orang yang risk taker itu mereka akan tetap cari mode yang high risk juga gitu, apapun yang terjadi ya. Atau kalau dia sudah terbiasa misalnya dengan saham-saham yang tertentu, misalnya yang pergerakan hariannya itu adalah satu hari itu bisa bergerak 3%, 5%-an, mungkin dia akan cari saham yang lain yang juga dengan profil pergerakan yang mirip-mirip seperti itu juga gitu. Jadi adrenalin dia tetap harus disalurkan. Nggak bisa terus dia disuruh berubah. Oh, kamu jangan ambil lagi yang seperti itu, kamu harusnya pindah ke obligasi semua gitu. Itu dia nggak akan nyaman seperti itu, karena memang tujuan hidupnya adalah berpacu dalam melodi gitu.